Bayangkan sebentar, sekarang bulan Juni, tapi bukannya menikmati sinar matahari musim panas. Kamu malah melihat salju turun di halaman rumahmu, sungai-sungai membeku. Langit hampir selalu kelabu, dan ketika matahari akhirnya muncul, sinarnya redup, aneh, dan berwarna merah kecoklatan. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah, tapi kenyataan yang terjadi pada tahun 1816, yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai tahun tanpa musim panas. Sebuah bencana iklim global yang dipicu oleh aktivitas geologis ribuan kilometer jauhnya, tepat di negara kita sendiri, di Nusantara. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan kelaparan massal di seluruh dunia, tetapi juga secara permanen mengubah arah seni dan sejarah peradaban manusia. Dan semua ini dimulai dari Indonesia. Awal dari krisis global ini bisa kita telusuri kembali ke bulan April tahun 1815 di Pulau Sumbawa. Gunung Tambora meletus. Tapi ini bukan sekadar letusan biasa. Ini adalah letusan gunung berapi paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Skalanya mencapai VI 7 atau indeks letusan vulkanik level ke-7. Untuk perbandingan, daya ledaknya sekitar 10 kali lebih kuat dari letusan Krakatau yang legendaris. Dan jutaan kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Suara ledakannya terdengar hingga ke Sumatera, ribuan kilometer jauhnya. Debu vulkanik menyebar ke seluruh Nusantara, membuat siang hari menjadi gelap gulita seperti malam. Letusan Tambora tidak hanya menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, menewaskan puluhan ribu orang secara langsung. Yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Letusan ini melontarkan jutaan ton material vulkanik, termasuk gas sulfur dioksida, ke lapisan stratosfer bumi, puluhan kilometer di atas permukaan laut. Di ketinggian itu, gas sulfur bereaksi dengan uap air, membentuk partikel kecil yang disebut aerosol sulfat. Partikel-partikel ini menyebar ke seluruh penjuru planet, menciptakan semacam selubung atau perisai raksasa di atmosfer. Selubung ini sangat efektif memantulkan sinar matahari kembali keluar angkasa. Akibatnya, suhu permukaan bumi anjlok secara drastis, sebuah musim dingin vulkanik global pun dimulai. Efek pendinginan ini tidak langsung terasa. Butuh waktu sekitar 1 tahun bagi partikel aerosol untuk menyebar dan menyebabkan dampak maksimal. Jadi, pada tahun 1816, saat belahan bumi utara seharusnya sedang menikmati puncak musim panas, mereka malah menghadapi musim dingin yang panjang dan brutal. Suhu rata-rata global memang hanya turun sekitar 0,7 derajat Celcius. Kedengarannya tidak banyak ya, tapi penurunan ini tidak merata. Di beberapa wilayah seperti Eropa dan Amerika Utara, dampaknya jauh lebih ekstrem dan kacau. Di London, hujan turun hampir tanpa henti sepanjang musim panas. Di Quebec, Kanada, salju tebal setinggi 30 cm turun pada bulan Juni. Di Nudin Wonglong, Amerika Serikat, setiap bulan di tahun itu mengalami cuaca beku. Petani di sana menyebut tahun itu sebagai 18 and Frost to Death, atau tahun 1800 andan mati kedinginan. Konsekuensi utama dari cuaca dingin dan langit yang terus gelap ini adalah gagal panen dalam skala masif. Tanaman pangan pokok seperti gandum, jagung, dan padi mati di ladang-ladang di seluruh Eropa Barat, bagian timur Amerika Serikat, dan bahkan hingga ke Tiongkok. Produksi pangan dunia runtuh. Kelaparan pun segera melanda. Harga gandum di beberapa tempat meroket hingga 10 kali lipat dari harga normal. Orang-orang terpaksa memakan tikus, kucing, bahkan rumput untuk bertahan hidup. Di Irlandia, krisis pangan ini memicu wabah tifus yang mematikan. Di Swiss, tingkat kematian meningkat 2 kali lipat. Di India, perubahan iklim ekstrem ini mengganggu pola angin muson, menyebabkan kekeringan parah yang diikuti banjir bandang. Kondisi ini kemudian memicu jenis baru bakteri kolera yang lebih ganas, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi kolera global pertama, menewaskan jutaan orang selama beberapa dekade berikutnya. Krisis ini tentu saja memicu gejolak sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rakyat yang kelaparan dan putus asa mulai menjarah gudang-gudang makanan. Kerusuhan hebat pecah di pasar-pasar di Perancis, Inggris, dan Jerman. Pemerintah terpaksa mengerahkan tentara untuk mengendalikan massa yang marah. Ribuan orang meninggalkan desa mereka yang hancur untuk mencari penghidupan di kota, memperburuk kondisi kota yang sudah padat. Di Amerika Serikat,
ribuan keluarga petani dari New England memutuskan untuk pindah. Mereka menjual tanah mereka dengan harga murah dan memulai perjalanan panjang ke arah barat, mencari iklim yang lebih baik dan tanah yang lebih subur di wilayah Midwest. Pergerakan masa ini, yang dipicu oleh letusan Tambora, secara tidak langsung mempercepat ekspansi Amerika ke arah barat. Namun, di tengah semua kegelapan, kelaparan, dan keputusasaan, sebuah warisan abadi justru lahir dalam dunia seni dan sastra. Ceritanya begini, pada musim panas yang dingin dan basah di tahun 1816, sekelompok penulis muda asal Inggris sedang berlibur di sebuah villa dekat Danau Jenewa di Swiss. Mereka adalah Lord Byron yang terkenal, Penny Percy Bysshe Shelley, calon istrinya Mary Wollstonecraft, dan dokter pribadi Byron John Polidori. Rencana mereka untuk menikmati keindahan alam Swiss hancur berantakan karena cuaca yang mengerikan. Hujan turun tanpa henti, memaksa mereka terkurung di dalam villa selama berhari-hari. Untuk mengisi waktu, Lord Byron mengusulkan sebuah tantangan. Masing-masing dari mereka harus menulis cerita hantu yang paling menakutkan. Dari tantangan iseng inilah, Mary Godwin, yang saat itu baru berusia 18 tahun, mendapatkan sebuah mimpi buruk yang mengerikan. Dia memimpikan seorang ilmuwan pucat yang berlutut di samping makhluk ciptaannya yang baru saja hidup, makhluk mengerikan yang dirangkai dari potongan-potongan mayat. Mimpi buruk yang dipicu oleh suasana suram dan pembicaraan tentang eksperimen ilmiah itu menjadi inspirasi bagi novelnya yang kelak menjadi ikon dunia, Frankenstein atau The Modern Promise. Novel ini tidak hanya menjadi karya horor klasik, tapi juga dianggap sebagai novel fiksi ilmiah pertama di dunia. Pada saat yang sama, di villa yang sama, John Polidori mulai menulis sebuah cerita pendek berjudul The Vampire. Kisah tentang vampir aristokrat yang menawan tapi mematikan ini menjadi cikal bakal dari semua. Penggambaran vampir modern yang kita kenal sekarang, dari Dracula hingga Twilight. Jadi, bisa dibilang, monster Frankenstein dan vampir modern lahir dari debu vulkanik Gunung Tambora. Tahun 1816 adalah pengingat yang kuat tentang betapa rentannya peradaban kita terhadap kekuatan alam. Bagaimana sebuah peristiwa geologis di satu sudut planet dapat memicu krisis global yang berdampak pada nasib jutaan manusia di belahan dunia lain. Dan yang lebih mengejutkan, ini bahkan bukan yang terburuk. Sejarah mencatat peristiwa yang lebih ekstrem pada tahun 536 Masehi. Pada tahun itu, kabut misterius yang diduga kuat juga berasal dari letusan gunung berapi besar, kemungkinan di Islandia, menutupi sebagian besar Eropa, Timur Tengah, dan Asia selama 18 bulan penuh. Matahari bersinar sangat redup, seperti bulan, bahkan di siang hari. Suhu anjlok, memicu kegagalan panen bertahun-tahun, kelaparan, dan keruntuhan sosial. Banyak sejarawan percaya bahwa periode kegelapan ini melemahkan Kekaisaran Romawi Timur dan menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran wabah Justinianus, salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah. Kisah Tambora dan peristiwa tahun 536 menunjukkan kepada kita sebuah benang merah yang tak terpisahkan. Nasib planet kita dan nasib umat manusia sangatlah terhubung. Sebuah letusan gunung berapi di Indonesia bisa melahirkan monster di Swiss, memicu migrasi di Amerika, dan menyebarkan wabah dari India. Ini adalah bukti nyata betapa kecilnya dunia kita, dan betapa besarnya kekuatan alam yang membentuk sejarah kita dengan cara-cara yang seringkali tidak kita duga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang mengubah cara kita memandang dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.